Jadi yang harus kita rubah adalah pola pikiran kita. Pola pikiran kita supaya rasa atau perasaan di dalam hati kita itu akan berbeda. Channel Cinta Sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Di video kali ini saya akan menyampaikan inspirasi tentang law of attraction dan magnet rezeki. Jadi intinya sebelum masuk ke law dan magnet rezeki, kita kembalikan kepada pusat pikiran dan hati. Jadi yang harus kita rubah adalah pola pikiran kita. Pola pikiran kita supaya rasa atau perasaan di dalam hati kita itu akan berbeda. Karena rasa itu akan mengikuti dari pola pikir. Kalau pola pikir itu positif, akan terjadinya perasaan itu akan positif. Kalau pola pikir itu negatif, akan terjadi yang namanya negatif. Jadi pikiran positif, pikiran yang baik, pikiran negatif, pikiran yang buruk. Nah, jadi inilah yang berkaitan dengan magnet rezeki. Jadi magnet rezeki itu seperti menarik, dan kaitannya dengan law of attraction, tarik menarik. Attraction, jadi melakukan atau bertindak. Jadi setelah ditarik, setelah menarik, lalu kita bertindak. Apa yang harus kita tindak? Baik secara pekerjaan maupun secara sholawat, gitu kan. Tindakan itu yang harus kita perlu dilakukan supaya apa yang masuk kepada magnet rezeki itu cepat tertarik oleh tubuh kita, oleh perasaan kita, oleh pikiran kita secara positif. Tapi kalau misalkan kita pikiran kita secara negatif, maka akan terjadinya yang seperti itu, magnet rezekinya datang hadir kepada tubuh kita secara negatif. Itu. Jadi yang disebut negatif itu mengeluh, resah, putus asa, tidak ada keyakinan, pasti merasakan yang namanya putus asa lah dalam kehidupan. Nggak ada rasa untuk membangun diri ke jalan yang lebih baik. Jadi itu kuncinya. Jadi loa sama magnet rezeki. Jadi kalau misalkan kita ingin dipermudah rezeki kita dari mana aja arahnya, maka pola pikir kita yang pertama kali harus kita rubah supaya perasaan kita itu selalu ada di dalam pikiran yang positif. Itu yang harus kita lakukan. Seperti apa? Seperti misalkan kita memikirkan tentang pekerjaan ini sedang sepi, ataupun gaji saya nggak naik-naik gitu kan. Itu yang harus kita pikirkan. Insya Allah bulan depan rezeki saya naik, bulan depan saya dapat rezeki dari mana aja, hari besok saya dapat rezeki dari mana aja, insya Allah. Nah itu yang harus kata-kata baik itu yang harus kita ucapkan. Supaya apa? Supaya tertarik oleh magnet rezekinya dan dorong oleh sholawat. Insya Allah sholawat itu yang akan menghadirkan, yang akan membukakan jalan dan pintunya itu dari Allah, rizki-rizki yang diberikan kepada kita. Tuh. Jadi kalau saya pribadi seperti itu. Jadi intinya udahlah, lepaskan aja. Misalkan yang saya pikirkan itu yang baik-baik aja. Andai kata ini udah tidak perlu saya lakukan, tidak perlu saya ucapkan, tidak perlu saya pikirkan, ya nggak perlu gitu hal negatif itu. Yang penting yang positifnya saja gitu. Keyakinan saya kepada Allah, saya bersolawat kepada kanjeng Nabi besar, dan yakin rezeki akan datang hadir kepada kehidupan kita. Tuh. Jadi sama-sama kita belajar, mudah-mudahan kita sama-sama ini diberikan kemudahan, dijabah segala hajat-hajat kita, dikabul setiap hajat-hajat kita, dan diperluas segala urusan kita itu diperluas dunia akhirat lah, intinya begitu. Jadi jangan sampai kita mengeluh lah dalam kehidupan ini. Memang kalau kita pikir kehidupan kita itu banyak masalah tentang finansial, banyak masalah tentang keuangan, banyak masalah tentang kekurangan. Tapi kalau misalkan semuanya kita lakukan dengan yakin kepada Allah, istiqomah tentang sholawat, dan Allah memberi rezeki, maka di atas kekayaannya insya Allah tertarik oleh magnet rezeki.
yang paling utama itu tadi, rubah dulu pola pikir kita. Pola pikir kita harus benar-benar lebih ke depan daripada memikirkan orang lain, memikirkan pekerjaan yang di situ-situ saja, memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Tapi yakin aja kalau misalkan kita sudah pikiran kita positif, kita akan diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita gitu. Seperti saya ini sekarang, saya udah yakin aja gitu kan. Yakinnya kenapa? Permasalahan misalkan hadir kepada kehidupan saya, hadir kepada diri saya, tapi saya kayak merasakan bahwa itu semua udah Allah udah ada jalannya dari Allah. Makanya saya kembalikan aja semuanya kepada Allah dan yakin aja dalam pikiran saya itu bahwa Allah yang mau memberikan rezeki. Dan dalam kehidupan saya merasakan itu semua adalah kekurangan dalam kehidupan saya. Yakin aja udah, pasrahkan dengan sholawat, yakinkan kepada Allah, insya Allah. Intinya mudah-mudahan semuanya terkabul dan mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan oleh Allah. Itu intinya saya. Sama, kita sama-sama punya masalah, punya urusan, tapi di sisi lain urusan itu akan dipermudah oleh Allah ketika kita mau yakin dan percaya atas apa yang kita lakukan tentang beramal, seperti sholawat, seperti ibadah. Tapi kalau misalkan kita cuma hanya sekedar ibadah saja, sholawat aja, tapi nggak ada keyakinan gimana kita mau diberikan kemudahan dalam rezeki kita di dunia gitu kan. Tapi insya Allah kalau misalkan kita udah yakin apa yang membuat magnet rezeki itu akan tertarik gitu. Seperti itu. Jadi intinya sih rubah dulu pola pikir kita, jangan sampai kita berpikiran yang negatif, berpikiran yang disebut mengeluh. Itulah yang harus kita jauhi gitu, yang harus kita hindari. Karena hal seperti itu ya membuat tertutupnya rezeki, yang membuat terhalangnya rezeki. Allah itu semuanya Allah kasih rezeki ke makhluk-makhluknya Allah, baik itu manusia, baik hewan, lain sebagainya, Allah kasih rezeki semuanya. Tapi kan itu tergantung kita yang bertindaknya, tergantung kita yang menerimanya. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir positif, apa dengan cara berpikir negatif. Itu makanya ada yang bilang rezeki itu udah ditakar sama Allah, udah ada takarannya. Itu kan menurut manusia. Tapi bila mana kita pola pikir kita sudah kita rubah dengan hal yang positif, Allah akan limpahkan rezeki yang lebih banyak lagi kepada kita, dan kita akan nerimanya secara magnet rezeki, secara cepat, secara banyak gitu. Kalau misalkan kita cuma hanya berpikir di situ-situ aja omongan kita, cuma hanya rezeki udah ditakar, nah itu kan dari ucapan kita ngomongin rezeki sudah ditakar. Nah, apa yang diterima oleh pikiran akan nerimanya begitu-begitu aja, dan tubuh kita itu akan memproses apa yang telah dipikirkan, dan terjadinya yang namanya mengeluh, putus asa, dan tidak ada membangun diri untuk lebih baik lagi. Tapi kalau kita bisa merubahnya dengan secara baik, secara positif, insya Allah tidak ada yang namanya kekurangan, tidak ada yang namanya kekurangan dalam finansial. Intinya selalu dipermudah oleh Allah, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Intinya seperti itu. Kadang kan banyak seperti di masalah-masalah kehidupan saya sehari-hari lah, itu banyak teman-teman atau lain sebagainya tentang membicarakan finansial. Ya pastinya gitu, kita banyak kebutuhan, banyak yang namanya kekurangan, banyak yang namanya hal-hal yang kebutuhan ekonomi lah intinya gitu. Tapi di sisi lain kalau misalkan itu semua disandarkan kepada pikiran kita, disandarkan kepada kehidupan kita, itu akan membuat kepala kita terasa berat, tubuh kita terasa memikul beban yang sangat berat. Tapi kalau semua kita sandarkan kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah, kita jalani aja udah kerja, kita jalani aja udah berdagang, kita jalani aja usaha, mau itu disebut sepi, mau apa terserah, yang penting kita jalani aja. Ucapan kita yang penting selalu berbuat baik dan berpikir positif, semua akan dirubah. Dan pasti ada rezeki dari mana aja, bukan dari kerjaan aja, dari luar kerjaan ada, dari mana aja ada. Jadi diperluas urusan masalah rezeki. Yang penting satu, yakin apa tidak gitu kan. Makanya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita belajar menghadapi kehidupan, menghadapi kenyataan, menghadapi finansial ekonomi kita. Kita yuk bareng-bareng bersama-sama dengan saya bersolawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan secara cepat, dengan secara cepatlah Allah ijabah kehidupan kita, ijabah rezeki kepada kehidupan kita.
Ini semua saya dapat pengalaman ini semua, alhamdulillah saya dapat dari channelnya Den Sutari dan channelnya Om Budi. Terima kasih Om Budi, terima kasih Den Sutari, dan terima kasih kepada guru saya pun guru Al Habib Novel Idrus. Alhamdulillah terima kasih banyak udah memberikan yang namanya inspirasi kepada saya. Mudah-mudahan semuanya baik Den Sutari, baik Om Budi, semuanya baik pun guru saya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang berlimpah ruah, dan dipanjangkan umur taat ibadahnya, dipanjangkan nuzwahnya untuk beribadah kepada Allah yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu intinya dari masalah pengalaman atau dari masalah inspirasi yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah di saat ini saya udah bisa berbicara di depan teman-teman semuanya untuk memberikan manfaat, dan itu semua alhamdulillah saya dapat dari pengalaman-pengalaman mereka semua. Dan intinya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keajaiban dari Allah tentang keajaiban sholawat, dan mudah-mudahan setiap masalah yang kita hadapi dipermudah oleh Allah tanpa kita sadari. Yang penting yuk dawamkan sholawat, dan insya Allah karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah mendapatkan ilmu dari Abuya Araji. Kata Abuya Araji, amalan yang paling tinggi itu apa? Amalan yang paling tinggi itu adalah bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam ayatnya pun juga Allah berfirman kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Di situ Allah bersama malaikat bersalawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya diperintahkan. Kalau urusan perintah kan wajib, sholat aja kan diperintahkan berarti wajib. Nah itu kita untuk diperintahkan untuk bersalawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat kita itu menjadikan bekal kita nanti di akhir zaman atau di alam barzah atau pas waktu. Saya dengar nih dari ulama juga, ketika kita banyak bersolawat, ketika kita mau matinya atau sakaratul maut, itu dipermudah kita membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dipermudah juga ketika kita dipertanyakan dalam kubur dengan secara lantang dan jelas. Itu menurut ulama. Bahkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita bertanya, kata Abu Yaraji juga kan, alhamdulillah saya dapat ilmunya. Ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri nih tentang masalah firman tersebut, ada rukun Islam, syahadat, kan ada puasa, ada sholat, kan ada ngezakat, ada ngaji. Kalau kita pikir-pikir, kalau Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan ngezakat, Allah tidak ngezakat. Allah perintahkan untuk puasa, tapi Allah tidak puasa. Tapi Allah memerintahkan sholawat, tapi Allah bersolawat bersama malaikat. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena itu sholawat Jibril itu malaikat Jibril itu bersalawat kepada Kangjeng Nabi dengan lafaznya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan, itu bersalawat kepada Nabi. Masa kita sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW tidak mau cinta dan salawat kepada Kangjeng Nabi? Ingin bahagia dunia akhirat, ingin bahagia keluarga kita, ingin bahagia, ingin diangkat di akhirat nanti, ingin diijabah dan ingin diberikan pahala, ayo kita bersalawat bareng-bareng. Insyaallah kita sama-sama belajar, kita sama-sama istiqomah, kita sama-sama yakin kepada Allah. Insya Allah hati kita diberikan ketenangan, pikiran kita diberikan ketenangan, mulut kita dijaga oleh Allah untuk perkataan-perkataan yang baik. Mudah-mudahan semua itu akan menjadikan pahala untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dari ucapan saya, perbuatan saya, tingkah laku saya, atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, karena saya juga sama-sama masih tahap belajar. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk semuanya, terutama khususnya buat saya pribadi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.